Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Dan kajian kita pada malam ini sampai di halaman 214. Di halaman 214 baris kedua dari atas ada kalimat faslun wa tajibu zakatul fitrati. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang muslimin wal muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan kehidupan kita selalu dalam lindungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal kali ini kita akan membahas tentang fi zakatil fitri. Zakat fitri. Fa atrafuha sittatun. Segala segi yang berkaitan dengan zakat fitri itu sitatun ada 6.
Yang pertama waqtal wujub, segi waktu wajibnya. Waqtal ada, segi waktu pengeluarannya. Karena kadang-kadang kita mengeluarkan zakat belum waktunya wajib. Wasifatul mu'di anhu, sifat yang mengeluarkan zakat itu siapa? Wasifatul mu'adda, sifat benda yang dikeluarkan itu benda apa? Wa qadrul mukhraj, ukuran yang dikeluarkan itu berapa? Wa jinsuhu, jenis yang dikeluarkan itu jenis apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sittatun, ada 6 segi. Wa yuqalu laha zakatul fitri, dan dikatakan zakat itu yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan oleh semua umat Islam disebut zakat fitri. Ail khilqati, yakni zakat badan. Kita menyebutnya zakat apa? Zakat fitrah. Sebenarnya secara fikih bukan zakat fitrah yang masyhur, zakat fitri. Apakah menyebut zakat fitrah salah? Lihat. Wa yuqalu laha zakatul fitrati, boleh disebutkan zakat fitrah boleh, walaupun yang masyhur zakat fitri, tetapi juga zakat fitrati boleh. Atau zakatus saumi, zakat puasa, atau zakatul badani, disebut juga zakat badan. Ini panitia harus tahu ini. Nanti ada orang yang datang masjid, mau apa Pak? Saya mau zakat badan. Masa ada zakat badan? Nah, sebenarnya zakat badan itu juga zakat fitrah. Atau zakatul shadaqatul fitrati. Nah ini nih, kata-kata sodakoh. Pak mau apa? Saya mau sodakoh fitrah. Mungkin kalau kita belum ngaji malam ini, kita salahkan, jangan sodakoh Pak, ini wajib. Karena dalam konatis, dalam pandangan kita sedekah itu hukumnya sunnah. Sedangkan zakat hukumnya dalam fitrah boleh disebut sedekatul fitri. Silakan. Boleh sedekatul fitri, boleh zakat badan, boleh zakat saum, boleh zakat fitrah, boleh zakat fitri. Silakan. Nah watajibu ta'alluqnya bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu atas 3 dasar. Al-Islamu, pertama Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin, maka tidak wajib zakat fitrah terhadap orang kafir yang asli. Illa fi raqiqihi, kecuali pada abidnya, wa qaribihi, dan kerabatnya, al muslimina, yang muslim semuanya. Berbicara tentang kafir asli, takut menjadi pertanyaan, emang ada kafir yang abal-abal? Ada.
Itu orang yang murtad. Bagi kafir yang abal-abal, bagi kafir yang murtad, ketika bulan puasa dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun waktu itu, waktu dia murtad, ketika dia mengeluarkan zakat fitrah tidak diterima oleh Allah. Tetapi nanti suatu hari dia kembali kepada Islam, maka tahun-tahun yang dia tidak fitrah itu wajib diqodok. Wajib diqodok. Berapa tahun dia jadi murtad? 3 tahun. Wajib mengqodok, mengeluarkan zakat fitrahnya selama 3 tahun. Kena kafir abal-abal. Illa fi raqiqihi, kecuali kafir asli punya pembantu, pembantunya muslim, maka wajib kepada si kafir itu mengeluarkan zakat atas nama pembantunya yang muslim, wajib. Au qaribi, atau dia punya anak yang juga muslim, al muslimaini, yang muslim, itu juga wajib kepada si ayah yang nonis mengeluarkan zakat untuk anaknya yang muslim, wajib. Wa bi ghurubi syamsi, dan yang kedua dengan terbenamnya matahari, min akhiri ayamin, dari akhir hari, min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Yang kedua, kapan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya, mengeluarkan zakat fitrah baru terkena wajib kalau bulan Ramadan hari terakhir sudah berlalu. Bersama berakhirnya hari bulan Ramadan, kalau seandainya bulan ini bulan Ramadan dan hari tadi Senin sudah tanggal 30 bulan suci Ramadan, maka malam ini baru berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Wa ina idin, dan ketika demikian, fatukhraju zakatul fitri, maka dikeluarkan zakat fitrah itu amman mata qabba'dal ghurub, dari orang yang mati sesudah terbenam matahari. Ketika malam takbir ada yang meninggal, maka orang yang meninggal malam takbir itu sudah terkena wajib fitrah. Kalau belum difitrahin, itu wajib dikeluarkan fitrahnya. Tetapi sebaliknya, dunaman wulida ba'dahu, tidak wajib dikeluarkan fitrahnya bagi anak yang lahir sesudah maghrib, melahirnya malam takbir, maka anak itu tidak wajib dikeluarkan fitrahnya karena belum kena maghrib. Selebihnya, waduna man mata qablahu, tidak wajib mengeluarkan fitrah bagi orang yang mati sebelum maghrib. Bahkan seandainya pada umumnya di kita tanggal 15 panitia sudah buka meja di masjid, kemudian si orang tua itu dipitrahin sama anaknya ke panitia, karena tanggal 15 Ramadan ayahnya masih sehat. Hari terakhir puasa sebelum maghrib ayahnya meninggal, maka fitrah yang sudah diserahkan kepada panitia itu boleh diminta kembali oleh anaknya atau keluarganya. Menurut fikih
itu silahkan sah diminta kembali. Cuman menurut Bang Haji Orma Irama itu sungguh terlalu. Masih banyak sih penjelasannya, cuman saya capek lah. Lanjut aja. Wa wujudul fadli, dan ada kelebihan harta. Wa huwa yasaru syahsi bima yabdulu an qutihi, dan padol itu ialah kayanya seseorang dengan harta yang melebihi makanannya sendiri. Yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah orang yang punya kelebihan harta dari kebutuhan makan sehari semalam. Makan untuk besok hari raya ada disiapin, ada lebihnya, itu wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau tidak ada beras malam itu? Berasnya ada cukup hari lebaran aja. Tidak wajib mengeluarkan fitrah bagi orang yang memang tidak punya kelebihan persediaan makanan pada malam itu. Tapi kalau cuman hanya karena tidak ada beras di rumah, masih ada uang di saku, wajib. Apalagi dengan alasan nggak ada beras di rumah, tapi kalungnya 50 gram, gelangnya 20 gram, cincinnya 10 gram, itu wajib. Kalung nggak ada, gelang nggak ada, simpenan nggak ada, TV-nya 42 in, jual TV-nya buat fitrah. Wa quti ilayali, dan makanan keluarganya fi dzalikal yaum, pada hari itu, ayaumil idi, yakni hari raya. Wa kadza lailatuha aidan, dan begitu pula malam id termasuk sudah hitungan. Wa yuzakki syahsu, dan harus mengeluarkan zakat asyahsu seseorang an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa aman talzamahu nafaqatuhu, dan dari orang-orang yang wajib kepadanya memberikan nafkahnya, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Anak wajib dinafkahi sama dia, berarti wajib difitrahin sama dia. Istri wajib dinafkahin sama dia, berarti wajib difitrahin sama dia. Cucu wajib enggak? Tidak. Karena cucu kewajibannya sama bapaknya, kecuali bapaknya tidak mampu, silakan. Pembantu wajib nafkahnya kepada bosnya, maka pembantu yang muslim itu juga wajib dizakatin. Tapi karyawan yang kafir itu tidak wajib dizakat. Karena di sini minal muslimina, dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu penjelasannya, fala yalzamul muslima, tidak wajib kepada orang Islam fitratu amdin, membayar fitrah hamba sahaya, wa qaribin, dan kerabat, wa jauzatin, dan istrinya, kufarin, yang kafir-kafir, tidak wajib. Wa in wajabat nafaqatuhum, meskipun wajib memberi nafkah kepada kafir tersebut. Wa idza wajabatil fitratu, dan apabila wajib fitrah
ala syahsi kepada seseorang, maka payukhriju, maka ia mengeluarkan so'an satu sok min kutibaladihi dari makanan pokoknya di negara itu. In kana baladian, jika ada ia seorang yang hidup di kota. Di kota Jakarta makanan pokoknya apa? Nasi, berarti wajib zakatnya beras. Di kota Madura makanan pokoknya apa? Jagung, berarti wajib mengeluarkan zakatnya dari jenis jagung. Fa in kana fil baladi aqwatun, jika ada di negaranya beberapa macam makanan, kadang makan jagung juga, kadang makan nasi juga, kadang makan gandum juga, maka apa yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya? Ghalaba ba'duha, yang mengalahkan sebagian akwat itu, maka wajib al-ikhraju minhu, maka wajib dikeluarkan daripada makanan itu. Maka makanan yang sering dijadikan makanan pokok, walaupun ada makanan yang lain. Semacam Madura di zaman sekarang mungkin ada masih makanan pokoknya jagung, tapi seringnya makanan pokoknya nasi. Maka yang wajib dikeluarkan dari mereka adalah beras. Walau kana syahsu, dan jika ada seseorang fi badiyatin, di daerah pegunungan, laku tapiha, tidak ada makanan pokok padanya, akhraja min kuti aqrabil baladi ilaihi, maka ia mengeluarkan fitrah dari makanan yang paling dekat ke negara kota kepadanya. Di satu daerah, di satu pegunungan tidak ada makanan pokok, mereka makan seketemunya. Kayak yang sering kita lihat di internet itu, mereka hanya memburu hewan-hewanan dan lain sebagainya. Bagaimana mengeluarkan zakat fitrahnya? Apakah dengan hewan buruannya? Tidak. Mengeluarkan zakat fitrahnya, lihat kampung yang terdekat dari wilayah itu apa makanan pokoknya, ikutin itu. Wa man lam yusir biso'in, dan barang siapa yang tidak punya satu sok, bal bibakdihi, tetapi hanya setengah separohnya, yaljamuhu dzalikal ba'du, maka wajib kepadanya zakat dengan separoh dari satu sok. Miskinnya, karena miskinnya malam itu hanya untuk zakat fitrah dia punya cuman 1,5 liter, maka dari 1,5 liter itulah wajib dikeluarkan sebagai zakatnya, walaupun tidak sampai 3,5 liter. Satu sok itu kan normalnya 3,5 liter atau 2,5 kilo. Dia cuman punya 1 kilo, silakan keluarkan sebagai zakat 1 kilo. Ukuran normalnya wa qadruhu, dan ukuran normalnya satu sok itu khamsatu artolin, ialah 5 kati wasulusun, dan 1/3 bil Iraqi, dengan kati negara Irak. Berapa kati negara Irak? Wasabaqa bayun ridli, dan telah terdahulu keterangan soal kati negara Irak fi nisabi zuru'i, pada nisab tamanan. Ngitungnya susah, maka kita ambil kesimpulan yang gampang aja. Ulama kita sudah menentukan satu sok itu kalau diukur dengan literan kenanya 3,5 liter, kalau diukur dengan timbangan kenanya 2,5 kilo. Insya Allah itu sudah cukup untuk menggantikan satu sok. Beberapa pertemuan kita membahas semua zakat, zakat tanaman, zakat peternakan, zakat pertambangan, zakat harta karun, zakat simpanan, niaga, perdagangan dan sebagainya. Lalu kemana semua itu dibagikan?
apakah pembagiannya sudah tepat selama ini yang kita lakukan. Faslun wa tudfa'u zakatu ila asnafi samaniyah, diberikan zakat itu kepada golongan mustahik yang 8. Selengkapnya insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.